Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi kita bertemu dalam pelayanan ibadah hari ini di GKI Cibubur. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mengingat atau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana setelah 10 hari Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, maka digenapilah janjinya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Dan hari ini kita memperingati bagaimana kuasa Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau mengangkat satu pujian penyembahan. Dan biarlah melalui pujian ini sungguh api Pantekosta itu benar-benar menyala. Api Kristus sungguh menyala dalam setiap kehidupan kita. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Oh, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati kami dengan begitu luar biasa. Hari ini kami boleh memperingati bagaimana pencurahan kuasa Roh Kudus ke dalam dunia dinyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh hati kami bersuka cita saat kami memperingati itu. Sungguh api Kristus sudah membakar hidup rohani kami, sehingga kami boleh semakin semangat, semakin penuh dengan sukacita ilahi. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah juga Engkau bagi kami melalui firman-Mu. Lawat kami Tuhan, biarlah kami boleh semakin memahami rancangan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan, sucikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala persiapan Allah sendiri yang memimpinnya dari awal sampai akhir. Jemaat-jemaat Tuhan boleh terberkati daripada kebenaran firman Allah.
dan mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan terkasih. Sungguh di hari Pentakosta ini semangat api Kristus membakar kita semua. Amin. Ada sukacita, ada gelora yang begitu luar biasa, karena kita mengingat bagaimana pencurahan api Roh Kudus di loteng Yerusalem, di mana kurang lebih 120 orang berkumpul di sana menantikan janji Tuhan. Dan tepat 10 hari mereka bertekun dan bersahati berdoa, Allah menyatakan janjinya dengan luar biasa. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita mau baca satu bagian dari kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakannya buat kita semua. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Lukas mencatat dengan baik. Lukas dengan lugas menulis ayat yang ke-39 dengan awalan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi banyak orang lagi. Bayangkan, janji kuasa Roh Kudus itu merupakan janji Tuhan. Allah akan mengirim penolong bagi setiap orang percaya setelah dia naik ke sorga, di mana dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan sementara dia di sorga menyiapkan tempat bagi kita, kita tidak dibiarkan untuk menjadi seorang yang yatim piatu, seseorang yang sudah lagi tidak punya siapa-siapa. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Coba kita melihat ke sana. Yohanes pasal yang ke-16. Bapak Ibu, kita renungkan baik bagian ini. Karena di awal tadi Lukas berkata dengan lugas. Ayatnya yang ke-16. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ini yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya waktu itu. Pada masa dia setelah bangkit dari kematian. Ini yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita renungkan kembali dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima, dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Di loteng Yerusalem kurang lebih 120 orang menantikan kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan pada waktu itu terjadilah momen tersebut. Dikatakan di sana dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, bagaikan lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan di sana dikatakan bahwa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang Roh Kudus ajarkan kepada mereka. Itu jelas. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya kepenuhan kuasa Roh Kudus itu bukan terpisah secara sendiri, tetapi kepenuhan kuasa Roh Kudus itu merupakan satu paket, satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, atau merupakan satu kesatuan dengan karunia Roh, dengan buah Roh. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi waktu kita bicara tentang kepenuhan Roh, maka kita juga harus bicara tentang buah Roh dan karunia Roh. Jadi kalau ada orang pikir cukup mengalami kepenuhan Roh dengan berbahasa Roh, lalu mengabaikan karunia Roh dan buah Roh, saya kira itu kurang tepat. Tapi ada juga mungkin yang berpikiran kepenuhan Roh gak penting, bahasa Roh gak penting. Buat kita yang jelas adalah kita menghasilkan buah Roh. Enggak bagus juga. Tidak baik juga berpandangan seperti itu. Atau kita hanya memikirkan atau mementingkan tentang karunia-karunia Roh saja. Salah juga. Saya ulangi. Kepenuhan Roh atau kepenuhan kuasa Roh Kudus, karunia Roh dan buah Roh, ini merupakan satu kesatuan atau satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau boleh dikatakan, ini merupakan satu bagian utuh yang jika dipisahkan, maka yang lainnya pun tetap ikut. Ini pemahamannya seperti itu. Oleh sebab itu, dalam peringatan hari Pentakosta hari ini, kita mau belajar tentang beberapa hal. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pemahaman yang pertama yang harus kita pahami adalah pencurahan kuasa Roh Kudus itu adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Waktu Roh Kudus dengan segala kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang luar biasa, itu dicurahkan ke dalam dunia bagi setiap orang percaya, itu bukan karena kepentingan Tuhan, tapi itu semata-mata hanya kepentingan kita, orang percaya. Tanpa kuasa Roh Kudus, pahami baik bahwa kita, engkau dan saya, bukan apa-apa. Itu sebabnya, mari pahami baik. Kuasa Roh Kudus itu Allah sudah curahkan dan Allah sudah taruh itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah bilang, saya tidak punya kuasa Tuhan,
Semua orang percaya Allah sudah limpahkan, Allah sudah anugerahkan kuasa Roh Kudus itu. Itu sebabnya kita mari sadari. Apa dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6, 19? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Artinya, bukan hanya Roh Kudus itu diam di dalam kita, lalu dia benar-benar diam tok. Enggak. Dia berdiam dalam kehidupan kita dengan segala kuasanya yang dahsyat, dengan segala kuasanya yang ajaib, dan itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Ini yang harus dipahami. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak akan mampu menghadapi proses dunia ini, proses kehidupan yang kita jalani hari demi hari, hari demi hari, tanpa kita punya kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu sendiri. Gak akan mampu kita. Mau apa? Hanya kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kita, yang memberikan kita suatu kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo sama-sama pergunakan kuasa Roh yang ada dalam hidup kita. Kita tinggal menggunakannya. Kita tinggal memberdayakan, bukan memperdaya, tapi memberdayakannya. Karena kuasa itu sudah ada dalam hidup kita. Walaupun memang kadangkala mujizat itu tidak pas waktu kita berdoa, mujizat terjadi. Enggak. Pahami baik bahwa mujizat itu bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Tuhan sendiri dinyatakan. Jadi bukan berarti waktu kita berdoa harus ada mujizat. Enggak. Itu. Ini yang harus dipahami sidang jemaat Tuhan terkasih. Makanya waktu kita berdoa, kadang berdoa untuk orang-orang yang mengalami kuasa-kuasa kegelapan, gak usah takut. Gak usah takut. Ada hamba-hamba Tuhan yang kalau berdoa untuk kuasa-kuasa kegelapan ketakutan gitu. Dia tetap berdoa, tapi hatinya takut gitu. Saya kadang bingung juga. Bingung saya. Tapi ada kalanya juga jemaat-jemaat Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan, saking jahatnya, kuasa jahat ataupun si iblis itu sampai geleng-geleng kepala dia. Saking jahatnya tuh orang. Gitu. Bukan karena ada kuasa Roh yang memenuhi kehidupannya, sampai geleng-geleng kepala. Coba aja, mana ada setan membunuh anak setan? Kan nggak ada, ya kan? Nggak ada. Coba cari. Kapan pernah ada berita anak setan dibunuh sama bapaknya? Kan nggak ada. Anak setan diperkosa oleh bapaknya? Nggak ada, ya kan? Bapak setan sama anak setan dibunuh oleh ibu setan? Kan nggak ada, nggak pernah ada berita itu, ya kan? Tapi coba sekarang, aduh, di dunia ini bahkan banyak orang-orang percaya melakukan itu. Bapak memperkosa anak perempuannya, anak membunuh orang tuanya. Aduh, itu setan geleng-geleng kepala. Gila, gua aja gak pernah bunuh bapak gue. Gila, gua aja gak pernah bunuh mama gue. Itu setan yang bilang, weh. Ya. Itu sebabnya Alkitab sudah jelas bilang bahwa roh
yang ada di dalammu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Lebih besar kuasanya. Jadi jangan pernah takut. Pahami benar. Pemahaman yang kedua yang sering kita lihat, manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah dalam bentuk bahasa roh. Bahasa yang diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan kalau kita belajar dari apa yang sudah kita baca, dan kalau kita baca urut dari pasal yang kedua ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa bahasa yang didengar, bahasa yang diucapkan oleh 120 orang yang ada di loteng Yerusalem saat itu adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Ya kan? Ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada orang kepenuhan roh dengan kuasa roh, lalu manifestasinya adalah bahasa yang diajarkan oleh roh itu sendiri, tapi nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa ngerti bahasanya, saya bingung gitu. Bingung. Karena Alkitab bilang begini, dalam pasal 2, ayatnya yang ke-7 mulai. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang Galilea? Itu. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini jelas. Dengan kata lain, Roh Kudus memberikan kepenuhan kuasa rohnya kepada mereka semua yang di loteng Yerusalem. Itu dalam bahasa yang diajarkan roh itu sendiri, tetapi bahasanya adalah bahasa bumi. Bahasa yang dimengerti oleh orang-orang bumi, oleh orang-orang yang ada di dunia. Mereka semua yang 120 orang itu adalah orang-orang Galilea. Tapi bisa mereka bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab. Di antara mereka ada yang pakai bahasa Frigia. Ada yang pakai bahasa Pontus dan Asia. Dengan kata lain, bahasa mereka adalah bahasa yang dimengerti. Itu sebabnya tadi disampaikan. Arti dari apa yang mereka ucapkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Dengan kata lain, bahasa itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Ini yang harus jadi pemahaman yang benar. Gereja kita tidak menolak manifestasi kepenuhan Roh Kudus dalam bahasa roh. Tidak menolak. Kita yakini itu.
Tetapi pahami baik, kita tetap berpatokan pada Alkitab. Kadangkala bahasanya nggak jelas, iya kan? Bahasanya nggak jelas, bingung kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada sisi yang lain, kita juga harus memahami orang yang kepenuhan kuasa Roh Kudus, di mana manifestasinya itu adalah bahasa roh. Kalau 1 Korintus pasal 14 ayat 4 bilang begini. Mari sama-sama kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayatnya yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya bukan mau membedakan karunia-karunia roh, bukan. Dalam hal ini adalah faedahnya yang saya mau sampaikan. Faedah dari kepenuhan Roh Kudus dalam manifestasinya, yaitu bahasa roh. Alkitab mencatat dengan baik, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Harusnya orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, rohaninya terbangun, terbentuk sedemikian rupa dengan baik. Tapi malah kita lihat hari-hari ini, bahasa roh kayak diumbar. Bla 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 bla. Ya kan? Kuraba-raba, kuraba-raba. Ya kan? Kuraba lama-lama. Ini, aduh. Tapi kehidupannya, wih. Angkat satu pujian. Belum juga ref. Udah angkat tangan, pakai mic, kuraba lama-lama. Wah, bla 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 bla. Bingung kita. Kita malah bertanya-tanya, rohani apakah mereka yang seperti itu? Rohaninya udah kayak apa sih? Kok baru bentaran doang, baru satu bait. Bla 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 bla. Ya. Jalan sana salah, bla 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 bla. Hei, nggak semurah itu bahasa roh. Nggak semurah itu. Nggak segampang itu juga. Itu sebabnya hati-hati kita dalam hal ini. Saya sebagai gembala bukan mau mengajarkan kepada jemaat bahwa kita tidak percaya kepenuhan roh. Enggak. Saya sebagai gembala mau bilang, gereja kita GKI Cibubur meyakini bahwa kepenuhan roh dalam manifestasi bahasa roh itu ada dan nyata. Kita imani itu. Kita imani. Tapi bukan serampangan. Bukan sembarang aja. Baru wow. Ya. Jadi saya berharap kita bisa belajar. Ya. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus akan menjadikan kita orang-orang yang menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Seharusnya dalam konsep ini dipahami dengan baik, sehingga kehidupan kita pada akhirnya tidak menjadi batu sandungan. Sementara kita bahasa roh di mimbar, kita bahasa roh di bangku di mana kita duduk, tapi buah roh tidak nampak, tidak muncul, tidak dihasilkan dari kehidupan kita.
Buah roh udah jelas, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi banyak orang Kristen yang waduh, pelitnya minta ampun, ngelihat saudara satu gerejanya kesusahannya, susahnya minta ampun. Ya. Ngelihat temannya udah nyata-nyata temannya perlu dibantu dan dia sebenarnya bisa membantu, lalu dia bilang apa? Ya, nanti aku bantu dalam doa. Saya bantu dalam doa. Maaf ya, saya hanya bisa bantu dalam doa. Apa itu? Banyak. Enggak cuma jemaat, hamba-hamba Tuhan juga ada kayak gitu. Iya. Padahal mampu dia. Itu. Gembala kaya dia, gembala besar. Ada. Kadang geli juga kalau ngeliat kayak gitu. Ya. Bilangnya dia penuh dengan Roh Kudus. Waduh, bahasa roh. Setiap ini bahasa roh, setiap ini bahasa roh. Tapi buah roh seringkali tidak muncul. Mukanya cemberut melulu karena mikirin dunia ini, ya kan? Nggak ada sukacitanya, nggak ada damai sejahteranya, nggak ada kebaikannya sedikit pun, ya? Nggak ada kemurahan hati. Temannya mau numpang, yang nginaplah 1-2 hari atau 3 hari, dia bilang, aduh maaf, kami kebetulan lagi terima tamu. Aduh maaf, kami lagi nggak ada di rumah. Memang kalau kau nggak di rumah nggak bisa temanmu nginap, bisa, pasti ada orang di rumah, bisa jadi. Kecuali memang kalau benar-benar nggak ada orang di rumahmu, kan gitu. Dan ini bukan terjadi hanya pada jemaat, pada hamba-hamba Tuhan juga ada. Gitu. Ya, mari sama-sama. Kalau kita betul-betul sudah mengalami kepenuhan roh, maka munculkanlah apa yang disebut dengan buah roh, sehingga kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya percaya benar bahwa sidang jemaat Tuhan di GKI Cibubur adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena saya melihat begitu pedulinya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini satu dengan yang lain. Ya, saya penuh dengan sukacita. Tuhan boleh percayakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKI Cibubur. Gereja kita nggak besar. Jemaat kita bukan jemaat yang mewah, yang melimpah berkatnya secara materi, enggak. Tetapi yang saya melihat adalah kita boleh saling bergandengan tangan, satu dengan yang lain, saling menopang. Itu yang saya suka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita setiap pribadi mengalami pengalaman rohani, yang setiap hari mengalami pembaharuan. Yang kita alami setiap hari adalah peningkatan-peningkatan kualitas rohani, peningkatan-peningkatan pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir firman Allah. Tetaplah di rumah, tetap bersukacita dan tenang, tetap berdoa, karena doa orang percaya besar kuasanya, dan doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan Allah, Bapa yang luar biasa yang telah menganugerahkan kami firman. Terima kasih buat urapan dan pimpinan Roh Kudus dalam kami mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan segala doa-doa syafaat kami. Mohon Bapa, Engkau menguduskan kami, melayakkan kami hampiri Engkau. Dengan kuasa Roh-Mu, kami memberanikan diri untuk menaikkan segala doa-doa kami Tuhan kepadamu. Memberkati akan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan sekalian, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, anak-anak mereka
yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah. Allah hadir memberkati mereka dengan luar biasa. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Ibu Silitonga, Ibu Stumora, Ibu Debi, Bapak Hendra, Ibu Marpau Engkau pulihkan. Ibu Suryo Engkau pulihkan. Ibu Gembala Engkau pulihkan. Van Royen juga Engkau sembuhkan Tuhan. Ibu Mika, Bapak Rumah Horbo, Bapak Pangaribuan, Bapak Nainggolan Juan, semuanya yang sakit Tuhan yang tidak kami sebutkan, kami berdoa satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Pentakosta ini Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh rencana gereja. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Beracaralah Engkau, berkaryalah Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Kiranya Engkau juga memberkati kami para hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai gembala, suami istri dan anak-anak. Bapak Rumah Horbo sebagai ketua majelis dan juga istri serta anak-anak. Bapak Suryo, istri serta anaknya Nail. Bapak Joko, istri dan anaknya Valencia. Tuhan berkati kami. Urapi kami senantiasa. Hadirlah Engkau melawat kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh tetap melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan buat para majelis, para penasehat, pengurus komisi, para bendahara-bendahara, para penata layan, guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan, satukan hati kami. Bapa, ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami boleh senantiasa terus bergandengan tangan. Satu visi, satu misi, memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Engkau sudah mandatkan atas kami. Kiranya kami boleh Tuhan memenangkan jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. 150 jiwa dewasa, 100 jiwa untuk anak-anak sekolah minggu. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami Tuhan kemampuan. Oh kuasa-Mu yang sudah memenuhi kami, kami akan gunakan itu Tuhan untuk jadi berkat, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kendaraan yang masih ada di bengkel. Tuhan berkati PT Indosemen, PT Aca, bengkel yang mengerjakan. Demikian juga para montir, mekanik, semuanya Tuhan berkati mereka. Berikan hati mereka yang tulus Bapa, sehingga mereka boleh merapikan kendaraan yang ada dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Doa kami juga Tuhan buat bangsa dan negara. Kerinduan kami ya Bapa. Oh Tuhan, kalau boleh izinkan negara kami dipulihkan dengan secepatnya dari COVID-19 ini. Allah memberkati setiap masyarakat. Tuhan menyembuhkan para penderita yang sudah positif. Tuhan, pakai tim dokter, perawat, semuanya para medis, sukarelawan. Oh Tuhan, Engkau semua pakai mereka. Dengan kuasa-Mu yang dahsyat, nyatakan Tuhan. Berkati juga dengan hikmat dan kecerdasan para peneliti-peneliti, sehingga dapat menemukan dengan secepatnya Tuhan vaksin ataupun obat-obat yang boleh menangkal, menyembuhkan dari sakit penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kami berdoa Tuhan
dalam krisis ekonomi bangsa kami dan dunia. Mari Bapa hadir Engkau melawat setiap aparatur negara untuk mereka dapat Tuhan pakai membangkitkan kembali perekonomian Indonesia dan dunia ini. Memberkati Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan perlindungan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kuasa-Mu melimpah atas kehidupan kami, sehingga pada akhirnya dalam waktu dekat kami boleh diizinkan untuk beribadah kembali. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam sukacita ilahi. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita. Arahkanlah hati dan keyakinanmu. Datanglah kepada Tuhan, jadilah berkat, jadilah pemberita-pemberita Injil, menangkanlah banyak jiwa. Dan dalam kesemuanya itu biarlah segala berkat Tuhan ada bagi kita sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah dan menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allah, Hosana yang ditinggi. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, inilah berkat Tuhan atas kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah segala berkat Tuhan Allah telah curahkan limpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segala aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.